Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV, terlihat momen terakhir Arya yang masuk ke dalam kamar indekosnya pada Senin malam sebelum ditemukan tewas pada Selasa pagi. Senin malam korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah. Setelah itu, korban kembali masuk ke kamar. Momen penjaga kos mondar-mandir di depan kamar diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan, 39, terekam CCTV. Pada Selasa, 8 Juli 2025, pukul 00.27 waktu CCTV, penjaga kos terlihat melintas di depan kamar Arya Daru. Ketika itu penjaga kos yang mengenakan sarung dan bertelanjang dada sempat menengok ke kamar Arya. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 5.21, penjaga kos kembali mondar-mandir di depan kamar Arya. Kali ini penjaga kos tersebut tampak mengamati kamar Arya secara detail. Sambil memegang sapu di tangan kanannya, ia sempat berhenti tepat di depan kamar Arya selama beberapa detik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, penjaga kos mengecek kamar Arya atas permintaan istri korban. Pasalnya, sang istri kesulitan menghubungi Arya karena ponsel suaminya tidak aktif. Benar, istrinya minta penjaga kos mengecek karena HP suaminya mati, kata Ade Ari, Sabtu, 12 Juli 2025. Ade Ari menjelaskan, tim Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dan para ahli akan meneliti CCTV hingga ponsel korban. Semua data dukung, barang bukti, dilakukan analisis secara mendalam. Para pihak terkait yang menjadi circle dari korban itu juga dilakukan komunikasi, dilakukan pengambilan keterangan, untuk mengungkap secara utuh ya, ujar Kabid Humas. Sebelumnya, Arya ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025, pagi. Wajah korban terlilit lakban dan pintu kamar terkunci dari dalam dengan sistem smart lock, yang hanya bisa diakses oleh Arya. Selasa pagi, dua pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, salah satu pria yang diduga penjaga indekos berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun tak berhasil, hingga akhirnya mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut kamar korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Untuk memecahkan kasus ini, polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan.